11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM. Yes, we're all begin again di 11 tahun Sonora FM Semarang, sahabat Sonora. Dan siang hari ini di jam 2 ini saya sudah sudah bergabung dengan Kepala Bidang Pajak Daerah 2 Bapenda Kota Semarang. Ada Bapak Eli Asmara di live Instagram kita Sonora Semarang. Selamat siang Pak Eli. Siang Mbak, siang sahabat Iya. Sonora semua. Nah, Iya, sehat ya Pak Eli ya? Alhamdulillah, baik juga sehat ya, sehat Alhamdulillah. selalu. Oke, Pak Eli sedang ada di mana nih Pak siang hari ini Pak? Ini kebetulan di kantor, memang menyiapkan buat Sonora toh. Memang siap-siap buat Oke. Sonora aja tuh. Spesial ya Pak buat saudara ya Pak? Ya. Oke baik, nah ini sama Sonora, siang hari ini kita bakal membahas seputar pajak ya, terkait pajak daerah di Kota Semarang, khususnya ini di tempat-tempat pelaku usaha gitu, seperti di kafe, kemudian di resto, di tempat-tempat hiburan gitu. Nah mungkin nih kalau misalnya ada sahabat Sonora yang punya usaha, yang pengen mungkin tanya-tanya juga nih seputar perpajakan daerah, bisa langsung WhatsApp aja di 0811 2598 989, atau bisa langsung gabung di Instagram kami, bisa di follow di @sonora_semarang, bisa langsung komen juga di live Instagram kita sekarang ini ya. By the way Pak Eli, ini untuk Bapenda Kota Semarang sendiri selama masa pandemi ini, dari kemarin PKM sampai sekarang di masa new normal nih, sudah ada kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan Pak? Baik di lingkungan kerjanya, mungkin di internal, ataupun untuk kebijakan-kebijakan lainnya. Ya, terima kasih Mbak Grace, maaf ya agak serak. Ya, selamat siang Mbak Grace, sahabat Sonora semua. Kalau kali ini mungkin saya awali dengan ini ya, biar sudut pandangnya, kalau sama saya, kebetulan saya sehari-hari di bidang pendapatan daerah, jadi nanti segala sudut pandangnya adalah sudut pandang pendapatan. Jadi nanti setelah ini kan ada Mas Adi, jadi sudut pandang pariwisata, yang mungkin muaranya semua sama ke perekonomian ya, cuma nanti Betul. sudut pandangnya berbeda. Jadi ini untuk khusus restoran sendiri, kita berbicara restoran selama kurang lebih mulai Maret mungkin ya, aktif April. Yang pertama memang ada kebijakan, memang kita berbicaranya sekarang musimnya relaksasi, musim insentif kan gitu ya, musim kelonggaran. Jadi kemarin Pak Wali memberikan kebijakan mulai April, Mei, Juni itu boleh tidak membayar pajak alias ditunda untuk dibayarkan di bulan Juli. Jadi kan kalau masa pajak restoran itu kan 1 bulan. Jadi yang biasanya dibayarkan bulan berikutnya, Mbak, dengan batasan tanggal 15. Kemudian ini boleh dilonggarkan, dirapel lah istilahnya, buat mungkin dananya diputar buat apa dulu kebutuhan yang prioritas. Baru nanti di bulan Juli kemarin itu dirapel selama 3 bulan untuk pembayaran pajak. Itu mungkin yang terkait dengan pajak restoran. Oke, baik. Berarti ini berlaku untuk semua ya Pak? Apakah cuman di sektor restoran aja, atau kalau sekarang kan kita tahu ya Pak, di Kota Semarang itu banyak banget bermunculan kafe-kafe gitu, tempat-tempat kopi ya kan, baik itu yang mungkin skalanya seperti cuman angkringan aja, dari yang angkringan pinggir jalan nih, sampai yang mungkin kafe-kafe besar nih kan. Di Semarang perkembangannya cukup pesat. Nah, untuk tadi pajak yang seperti disampaikan oleh Pak Eli tadi itu, apakah berlakunya hanya untuk restoran aja, udah pure restoran aja, atau termasuk ke kafe-kafe ini, pelaku usaha kayak coffee shop ini, Pak? Ya, kebijakan kemarin itu berlaku untuk semua mata pajak ya. Jadi perlu diketahui gini Mbak Grace, pajak daerah itu yang untuk Kota Semarang itu ada 11, Jadi Oke, apa aja tuh Pak? Jadi yang restoran ini cuma salah satu, yang lain kan ada hiburan di dalamnya ada karaoke, kemudian ada pajak reklame dan lain-lain, ada 11. Ini 11 nih ada peraturannya masing-masing dan segmennya juga masing-masing. Kalau kita berbicara temanya ini restoran, ini harus dipahami dulu, restoran yang dari sudut pandang pendapatan ini adalah ruang lingkupnya namanya wajib pajak ya, kalau kita sebut. Jadi wajib pajak restoran ini ada pembatasannya juga. Jadi nggak semua bentuk praktek pelayanan makan minum jadi wajib pajak. Batasannya adalah omsetnya setahun minimal 54 juta.
Oke, Kalau baik. di breakdown tiap bulan omset 4,5 juta, Betul. kemudian per hari itu yang beromset 150.000. Jadi pelayanan makan minum yang beromset sehari minimal 150.000 itu sudah menjadi harus mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Nah ini kan Oke. jadi nggak semua nih jadi ini. Jadi Betul, betul. yang namanya nanti dari sudut pandang pendapatan namanya restoran adalah seperti itu. Jadi ini kurang lebih ada terdaftar sekitar 1.800 yang menjadi wajib pajak. Kemudian sepanjang kemarin mulai Maret, April ya, sampai sekarang ini ada penambahan sekitar 200 restoran yang restoran kita sebut ya. Jadi jangan salah dulu, restoran ini istilah di dalam undang-undang untuk pajak. Oke, baik. Tapi pengertiannya adalah segala jenis pelayanan makan minum, baik itu yang berupa kafe, warung, lesehan, ya, dan sejenisnya. Jadi memang dalam satu istilah namanya restoran, tapi Oke. jenisnya adalah macam-macam, segala jenis pelayanan makan minum. Gitu Mbak. Jadi Oke. memang fenomenanya waktu sepanjang Maret sampai kemarin ya, Juli itu memang banyak yang beralih ke pengusaha restoran. Kalau kita Betul. lihat ya, yang Betul. paling aktif ini memang restoran karena yang paling terdampak seperti hotel. Kita ada juga pajak hotel, ngelola pajak hotel, kemudian hiburan juga sudah mulai beroperasi beberapa, cuman agak menurun pendapatan di pajak hiburan karena sektor paling besar adalah bioskop, Mbak. Jadi bioskop ini kan nggak beroperasional nih, besar nih kontribusinya ke Kota Semarang ini. Oke. Gitu mungkin. Nah. Oke, baik. Nah, oke, berarti tadi yang dikatakan yang kena pajak gitu ya, Pak ya, itu adalah yang pendapatannya atau omsetnya 54 juta per tahun. Atau kalau di breakdown lagi 4,5 juta per bulan gitu, atau seharinya 150.000 seperti itu. Itu sudah Ya, kena betul. pajak ya, Pak ya? Oke, baik. Betul. Nah, ini kalau tadi dari sisi pajak restoran. Nah, tapi Pak, ini kan terkait kemarin di beberapa bulan, di sekitar 4 sampai 5 bulan ini kan di Semarang ada pembatasan kegiatan masyarakat jilid 1 sampai jilid 3 ya, 3 atau 4 itu kan. Otomatis ini jam beroperasi restoran ataupun tempat-tempat hiburan ini kan juga dibatasi gitu, dan itu juga berimbas. Saya ada beberapa sih Pak teman-teman yang punya kafe gitu, punya tempat kopi juga, mereka mengeluhkan kayak wah ini jamnya dibatasin, otomatis pendapatan kita juga menurun seperti itu, dan itu mungkin dirasakan hampir semua sektor gitu ya di Kota Semarang. Nah, kalau selain kebijakan yang tadi Bapak sudah sampaikan gitu, boleh pembayarannya ini dirapel lah istilahnya ya, dirapel di bulan Juli. Apakah ada kebijakan juga untuk pengurangan persentase pembayaran pajak sih Pak, atau tetap sama aja? Jadi kebijakan yang dikeluarkan pasti harusnya mendukung ya, yang pertama. Jadi sebisa mungkin kebijakan yang dikeluarkan disesuaikan dengan kondisi. Kalau lihat fenomena restoran, kalau kita bilang lebih ada yang lebih terdampak lagi, yaitu hotel sama hiburan. Betul. Jadi memang kebijakan yang, kalau kita lihat kan, sekarang kalau kita cari makan malam minggu lagi, itu kan restorannya sudah mulai rame ya. Tapi kalau memang hotel sama hiburan ini masih merangkak lah, hotel. Jadi kebijakan yang baru mulai Agustus ini diterapkan sampai dengan Desember itu memang diberikan relaksasi keringanan, tapi khusus untuk pajak hotel dan pajak hiburan. Oke, Itu Mbak. baik. Itu bertahap ada keringanan sebesar 15% untuk bulan Agustus September, kemudian turun lagi menjadi 10% Agustus September Oktober November. Juli, maaf, mulainya Juli. Juli Agustus 15%, kemudian September Oktober 10%, kemudian yang terakhir November Desember itu 5%. Jadi ini harapannya buat dukung relaksasi yang pertumbuhan hotel sama hiburan ya. Oke, baik. Berarti bertahap ya Pak ya. Kalau ini khususnya untuk pajak hiburan dan hotel gitu. Dari Juli ke Agustus 15%, kemudian nanti September Oktober 10%, kemudian November Desember 5%. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, ini kita beralih kalau ngomongin bentar Pak. Ngomongin yang sekalian melebar nggak apa ya Mbak? Nggak apa-apa Pak. Boleh.
kita juga mau menunjukkan kebijakan Pak Wali Kota, Mm-mm. bentuk dukungan relaksasinya yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada lagi di PBB sama BPATB ya. Ini PBB yang Oke. mungkin paling dikenal nih. Mm-mm. Eh, Kalau PBB kemarin sudah dilaksanakan, yaitu pemotongan sampai dengan 15%. Untuk Tapi PBB sudah ya, Pak habis, ya? Mbak. Ya, sudah Hmm. habis. Sudah Hmm, berakhir hmm, di hmm. bulan Juli. Bulan Juni, Hmm. maaf, bulan Juni Hmm, hmm. terakhir. Kemudian, jadi kemarin sempat anemonya tinggi untuk pembayaran PBB karena lumayan, keringanannya 15%. Tujuannya biar alokasi dana, masyarakat kan sejak pandemi kemarin alokasi prioritas keuangannya berubah. Betul. Harapannya diberi stimulus seperti itu, ternyata anemonia tinggi sekali. Jadi mumpung ada Hmm. keringanan PBB dibayarkan, ada Iya. keringanan 15%, ramai sekali Mm-mm. pembayarannya. Dari situ Oke. itu lumayan ini sangat-sangat merangsang lah. Hmm. Itu berarti kemarin berakhirnya di bulan Juni ya, Pak? Ya, untuk PBB Juni ya? ya. Kalau Juni, untuk Juni. mulai masa adaptasi atau new normal ini di bulan Juli, apakah ada kebijakan baru lagi untuk pembayaran PBB? Belum, karena ini pembayaran terakhir PBB kan Agustus, Mbak. Hmm, hmm, hmm. Agustus ini. Jadi Oke. sudah pada habis di bulan Juni kemarin mungkin. Jadi kalau pajak Mm-mm. ini mungkin ini kalau ngomongin sahabat Sonora juga mendengarkan pajak ini kan banyak yang roaming ya. Segmennya beda-beda karena ketika Betul, betul, betul. kita ngomongin pajak restoran, ini hanya untuk pengusaha restoran, pengusaha Mm-mm. kafe. Ketika kita ngomongin pajak reklame hanya untuk biro reklame. Mm-mm. Yang paling familiar kita ngomongin pajak PBB, Betul, hampir semua masyarakat betul. bersentuhan dengan masyarakat kalau PBB. Jadi ya memang sangat-sangat non populis lah istilahnya. Jadi nggak populis, tapi ini sebenarnya pajak ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pajak daerah ya. Betul, betul, betul. Nah, ini yang mungkin baru kita mulai gencarkan terus bahwa kesadaran masyarakat sebenarnya Mbak Grace juga itu sebagai bayar kontribusi ke pemerintah juga lewat makan di Hmm, restoran. Makan di betul. restoran itu 10%-nya kan ditanggung Mbak Grace kan ini. Iya, betul, betul, Dititipkan, betul, betul. dititipkan ke Hmm. Saya sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan bacain dulu gitu ya, Pak ya. Ini ada ya, dari Pak. Hendrawan. Pak, saya ini rencana mau buka coffee shop kecil-kecilan nih di bulan September. Hmm. Kalau seperti itu nantinya apakah terkena pajak seperti normal atau bagaimana Pak kebijakannya? Kayak gitu Pak. Kira-kira pertanyaannya seperti itu gitu karena ini saya arrange lagi. Jadi dia ini mau buka coffee shop kecil-kecilan di bulan September rencananya. Nah, kemudian untuk kebijakan pajaknya yang nanti akan berlaku untuk usahanya yang akan baru mulai ini seperti apa gitu Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Indrawan tadi ya. Mm-mm. Eh, untuk kebijakan terhadap pajak restoran memang sudah berakhir kemarin untuk sementara. Tapi nggak menutup kemungkinan ini di akhir tahun Pak Wali Kota bisa buat kebijakan lagi yang mendukung itu. Mungkin masih direncanakan, masih Hmm. dalam proses analisis. Tapi untuk posisi kalau buka September, yang pasti normal. Normal Hmm. artinya pajak yang dibayarkan nanti sesuai omsetnya aja. Kalau emang masih sepi, ya bayarnya 10% dari omset yang ada, gitu aja. Dan pasti Oke. nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputaran atau bimbingan, silahkan menuju ke websitenya kami di Bapenda, bisa di IG Bapenda, bapenda.smg, kami membuka ruang konsultasi. Jadi ini yang memang itu bagus banget Mas Indrawan kalau begitu buka usaha sudah Mm-mm. memikirkan sektor satu kewajiban ya. Jadi Betul, betul harapannya Pak. pajak restoran ini jangan jadikan satu beban, tapi adalah Mm-mm. diartikan sebagai satu kewajiban untuk berusaha di Kota Semarang, buka usaha di tanahnya Kota Semarang, kemudian harus ikut aturan Betul. Kota Semarang. Jadi jangan jadikan ini sebagai satu pos biaya beban atau semacam biaya produksinya ya. Mm-mm. Sudah bisa Ya, dengan jelas ya Pak? dengar Mbak. Oke, baik. Kita akan melanjutkan tadi yang terkait tentang yang ada yang akan membuka usaha di bulan September itu tadi ya Pak ya, untuk Ya.
betapa pentingnya maksudnya em, memikirkan juga tentang pajak di awal usaha seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi pajak sesuai omset aja. Yang pasti Hmm, sesuai omset ya. oke. Berarti itu wajib kalau misalnya ada di bulan keempat atau bulan kelima ada kenaikan omset seperti itu juga wajib update juga ya Pak? Berarti ya Pak ya? Ya, ya, wajib. Hmm. Jadi nanti Jadi jangan. memang kita juga kadang mengadakan kegiatan pembinaan ya. Kita sebut pembinaan bisa Oke. berupa pembinaan administrasi, pengecekan dokumen-dokumen yang ada terkait keuangan atau pendapatan dari restoran tersebut. Itu apabila diperlukan kita memungkinkan melakukan itu. Tapi di masa sekarang mungkin kita sifatnya mendukung pertumbuhan yang ada supaya larinya juga kembali ke ekonomi. Itu sih Mbak. Oke, baik. Nah, ini kan tadi kan kita ngobrolin untuk pendapatan pajak daerah Kota Semarang gitu ya Pak, yang cukup menurun drastis di masa pandemi. Kemudian untuk Bapenda Kota Semarang sendiri sudah menyediakan kebijakan apa saja gitu untuk meningkatkan kembali pendapatan atau seenggaknya merangsang lah stimulus untuk meningkatkan kembali pendapatan pajak daerah Pak. Selain tadi ya ada beberapa relaksasi yang diberikan seperti itu. Ya, oh, relaksasi kita ngomongin yang sudah dilaksanakan pasti tadi saya sebutkan untuk hotel sama hiburan ya. Dan nggak menutup kemungkinan kalau ke depan ini memungkinkan banget. Kondisi masih sangat berkembang seperti ini, kemudian diberikan relaksasi sangat memungkinkan. Tapi untuk sekarang memang belum ada. Dan pasti seperti ini Mbak Grace nanti nyampaikan mungkin sebuah aspirasi dari asosiasi juga menyampaikan seperti itu. Ini dalam proses penyusunan dan pasti Pak Wali Kota mendukung lah untuk kebijakan-kebijakan seperti itu. Dan harapannya sih kita juga mengajak bahwa untuk Cinta Kota Semarang kan tahu sendiri nih, Kota Semarang juga lagi butuh dana untuk kembali ke masyarakat yang prioritas utama pasti Betul, penanganan segala sesuatunya penanganan tentang COVID kan seperti itu. betul, Jadi betul. sosialisasi seperti ini harus sering-sering diberikan kepada masyarakat juga ke masyarakat nasional supaya apa supaya ya nggak melulu satu sisi kewajiban aja yang harus dipenuhi tapi memang ini untuk bergerak bersama kan gitu Mbak. Kalau Betul, tanpa itu sih betul. sulit kita kayak satu sisi aja kita bergerak nagih kewajiban tapi pemerintah nggak pernah memberikan apa-apa misalnya penjelasan apa-apa atau belum bukti nyata tapi sekarang kan kita lihat nggak seperti itu ya. Sekarang kita lihat pembangunan kan juga seperti ini, kita bisa lihat sendiri, yaitu memang bentuk efek positif partisipasi masyarakat yang berupa atau bernama pajak tadi, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak, tapi tuh saya penasaran deh. Ini kan hampir Hmm. 4 bulan bioskop ya khususnya ya untuk sektor hiburan Hmm. ya. Bioskop, Hmm. kemudian ada beberapa tempat-tempat hiburan malam itu yang benar-benar ditutup sama sekali nggak bisa beroperasi gitu. Terus Ya. untuk pajaknya sendiri itu apakah memang tetap harus membayarkan tapi dengan relaksasi atau ada keringanan karena nggak ada pemasukan sama sekali ya pajaknya juga diringankan gitu nggak usah bayar sama sekali gitu saya sih agak-agak curiousnya di situ gitu Pak. Oh ya. Jadi kebijakan tidak boleh beroperasional terhadap hiburan, khususnya hiburan malam tadi ya. Eh, Mm-mm. sesuai dengan aturan pajak, ketika tidak beroperasional, tidak ada pendapatan, ya maka pajaknya adalah nol. Jadi begitu aja. Oke. Jadi selama Mm-mm. ini saya lihat catatan ini bulan April, Mei, Juni, Juli ya 4 bulan ya dan Mm-mm. mulai beroperasi kan kalau untuk karaoke kemudian tempat spa itu kan mulai Agustus mulai ada Mm-mm. lagi turunnya cukup drastis yang seputar saya persentasekan sekitar hanya ada pendapatan sekitar 10% mungkin 10% Wow. Mbak dari biasanya untuk hiburan. Ini Hmm. mungkin pembayaran 10% dari mana? Wong tutup semua. Ya ini memang ada pembayaran-pembayaran dari biasanya kayak seperti ini. Namanya kurang bayar ya.
kurang bayar atau utang-utang yang sebelumnya itu baru dibayarkan di bulan seputaran April, Mei, Juni gitu. Kalau secara yang rutin itu nol, yang rutin-rutin nol. Jadi pajak itu kalau nggak ada pendapatan ya laporannya nihil gitu aja. Kemudian kebijakan yang tadi 15% dimulainya di bulan Juli seperti itu. Begitu mulai beroperasi langsung dikasih stimulus begitu. Biar tambah semangat. Berarti biar Mbak Grace karaoke-nya juga semangatnya. Saya kalau karaoke cukup di ruang siaran aja, Pak. Oke. Nah, ini ada juga yang sudah bertanya di 081125989989, Pak. Ini ada Bimo. Pak Eli, kalau mau membayar pajak tanpa tatap muka bisa nggak sih, dan bagaimana caranya? Nah, kebetulan kan ini juga kita masih harus physical distancing ya, Pak ya. Kalau untuk pembayaran pajak sendiri, ini sudah ada layanan apa aja, Pak? Ya, yang pastinya bisa banget, dan itu harus, sudah tuntutan zaman seperti itu, cuman mungkin butuh penjelasan caranya ya. Tadi yang dimaksud pajak apa dulu nih? Mungkin saya bisa bagi ke semua pajak dulu ya. Kalau ya yang dimaksud pajak restoran misalnya, tinggal dibuka aja, kalau kan kita sudah terdaftar nih. Sudah terdaftar, masnya tadi tanya sudah terdaftar sebagai wajib pajak pasti. Kemudian pasti punya akun, punya akun untuk pembayaran, ESPT namanya, itu sudah punya. Kalau belum punya nanti mendaftar, semuanya fitur itu semuanya ada di websitenya Bapenda, bapenda.semarangkota.go.id. Di situ ada semua, untuk fitur pelaporan ada, tinggal ngelaporkan, diklik di fitur pelaporan, kemudian login akun sesuai akunnya, kemudian tinggal diisi aja omsetnya per hari dengan total 1 bulan, kemudian muncul pajaknya, nominal pajaknya, kemudian kemudian lanjut ke ID billing, kode bisa dibayarkan via transfer lewat bank apa saja. Itu untuk yang pajak sejenis restoran ya. Kalau pajak PBB membayar PBB juga bisa juga lewat Tokopedia, GoPay, Indomaret, terus kemudian Bank BNI, BTN, Bank Jateng sendiri. Nah ini bisa banyak sekali pilihannya. Kantor pos, bisa semua. Yang paling familiar mungkin di Tokopedia sama GoPay ini. Ini kan mudah sekali. GoPay ini ada di aplikasi GoBills, nanti sudah ada. Tinggal masukkan nomor-nomornya semua. Tokopedia juga ada. Gitu. Mudah sekali ya Pak sebenarnya bayar pajak tuh, karena fasilitasnya udah banyak gitu. Pakai Tokopedia bisa, pakai GoPay juga bisa gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk mager bayar pajak susah, ribet. Enggak, sepertinya itu udah dimudahkan semuanya kayak gitu kan ya. Terus selanjutnya ada lagi mana tadi? Ada 3775. Selamat siang Pak Eli, untuk pembayaran PBB apakah tidak ada relaksasi kembali sampai akhir tahun, Pak? Ini nggak ada namanya sih Pak, cuma nomor aja 3775. PBB tadi kemarin sudah selesai di bulan Juni ya, untuk 15%. Dan jatuh tempo kami ingatkan di bulan Agustus, 31 Agustus 2020. Setelah itu kalau normatif terkena 2%. Denda 2%, ya kan? Lewat Agustus. Nah, ini bocoran aja ya, seperti yang pajak-pajak yang lain ya. Sangat dimungkinkan, dan ini kami bilang kami mendukung banget, kami beri masukan ke pimpinan, pasti ada relaksasi lagi. Pasti. Insya Allah di bulan akhir-akhir tahun. Memang kalau kondisinya masih seperti ini kan, kondisi nasional juga masih seperti ini, daerah harus menyesuaikan, mendukung. Jadi kalau memang menunggu kebijakan itu, ya ini karena belum ya, saya juga belum berani, belum bisa bilang ada atau enggak, tapi kami mendukung dan kami usulkan gitu aja, Pak. Baik. Untuk di akhir tahun. Semoga cukup menjawab ya. Dan kalau misalnya pengen cari tahu informasi terupdate seputar Bapenda itu bisa di mana Pak? Untuk mungkin sosial medianya atau mungkin websitenya gitu? Ya, kalau websitenya kami ulangi tadi ada
bapenda.semarangkota.go.id untuk website. Kemudian untuk Instagram ada di bapenda.smg. Di situ ada update semua tentang program-program yang ada. Kemudian call center-nya juga ada di situ. Silahkan dilihat dan harus dipakai karena sadar pajak untuk anak-anak muda ini sangat-sangat ini ya, PR ya buat kami ya. Betul, Biar betul. pajak itu jadul, pajak itu tua gitu kan. Jadi kita memang pajaknya ada di sekitar kita semua, Mbak Grace. Kalau kos itu juga bayar pajak. Betul. Iya, betul, jadi Mbak. mau nonton bioskop, mau karaoke, mau makan, mau ngiklanin di baliho, semua bayar pajak. Deket banget seputar kita semua. Bener. Sebenarnya pajak itu melekat di kehidupan sehari-hari, cuman kitanya aja yang nggak aware ya, Pak ya. Iya, ya makanya ini dibantu Sonora buat biar pada tahu. Gitu. Iya, benar. Oke, baik. Terus ini ada lagi Pak, ada Nurul di Pedurungan. Ini rada curhat sih Pak sebenarnya ya. Jadi siang Sonora dan juga Pak Eli, saya punya usaha nih tempat makan. Tapi baru beroperasi kembali ini di bulan Juli dengan jam yang sesuai dengan protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Berarti sampai jam 10 malam lah ya, kita katakan seperti itu. Tapi Pak, omset saya ini setiap harinya menurun drastis nggak sampai 150.000, dan kalau di total dalam sebulan nggak sampai 4,5 juta. Apakah saya tetap harus membayar pajak? Terima kasih sebelumnya. Ya. Mbak siapa tadi Mbak namanya? Yang di Pedurungan? Nurul. Mbak Nurul. Ya, Mbak Nurul. Mekanisme terhadap keringanan itu diatur. Keringanan itu diatur. Jadi kalau memang merasa keberatan, ajukan aja mekanisme tersebut. Kami akan tindak lanjuti, kami akan analisis, dan itu memungkinkan untuk diberikan keringanan. Dapat berupa penundaan ataupun pengurangan pembayaran, itu semua memungkinkan. Tapi harapannya kami pasti mendoakan supaya rame kan gitu, biar bayar pajaknya banyak. Tapi kalau kondisinya memang seperti itu, silakan mengajukan proses keringanan. Syarat-syaratnya ada di website. Harus bersurat kepada siapa, ada di website semua. Begitu sih Mbak. Oke. Yang jelas sih jangan ini ya Pak. Pesannya sih jangan memanipulasi lah ya. Kalau pendapatannya memang harus kena pajak, misal banyak gitu, omsetnya banyak, ya jangan dibuat sedikit gitu ya Pak ya. Ya betul, pinter banget ya. Yang penting itu loh. Jadi kita harus jadi warga yang taat pajak, tapi juga harus jujur juga terhadap pajak, terhadap pendapatan kita sendiri, gitu ya Pak ya. Kalau kayak Mbak Grace semua ya jos, ekonominya meningkat. Ini ada yang komen nih Pak di Instagram, ada Jetes Sengketri luar biasa katanya. Wah, pajak. Wah, itu, Bapenda memang luar biasa. Itu tuh, saya ini pecinta hewan nih, saya kenal ini. Oke. Ini penjual Mbak, kalau mau beli ini Mbak, kucing Mbak, spesialnya Mbak, nih Mbak. Oh iya Pak. Ini kan ya dibuka aja IG-nya tuh, JT Sangketri itu saja. Wah, itu kucing-kucingnya bersertifikat bener-bener ya. Rekomen. Saya cat lover soalnya Pak, boleh deh nanti deh. Itu ketawa kan, senyum kan ya. Ini ada Dimas Arisal juga Pak. Waduh, Mas Dimas nyasar di sini nih. Ada Dimas Arisal, kemudian ada siapa lagi? Ini wah ramai sekali. Boleh loh Pak Eli kalau mau disapa. Wah, ada Pak Hendrik juga. Halo Mbak Grace dan Kakak Eli katanya. Jadi ini teman-teman ini luar biasa semua, Mas Hendrik, habis ini Mas Ade, nanti ini teman-teman yang luar biasa. Jadi punya masih fresh lah. Jadi untuk terobosan-terobosan beliau ini jagonya lah. Dan saya juga heran kok, wah urutannya kok seperti ini apa-apaan ini. Nah, Pak Eli kan juga masih termasuk salah satu yang muda Pak, masih fresh juga lah. Jadi bisa menarik untuk anak-anak muda Kota Semarang juga dibuat melek dan sadar pajak ya nggak sih Pak? Benar kan? Ya, nah, Pak, tapi ini karena waktunya juga. Nggak apa. Gimana Pak? Boleh? Okay. Boleh dilanjut aja nggak apa-apa Pak?
Enggak, tadi ngomong sama ini loh, temen ini loh. Karena waktunya juga sudah terbatas gitu kan ya. Untuk dari Pak Ali Asmara sendiri, ada nggak mungkin himbauan atau ada yang ingin disampaikan terkait dengan pajak, khususnya pajak daerah gitu ya, untuk sahabat Sonora dan juga untuk masyarakat Kota Semarang nih Pak? Ya, untuk sahabat Sonora dan masyarakat Kota Semarang yang kebetulan mendengarkan live ini, kami berpesan mewakili pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, jangan underestimate sama yang namanya pajak. Pajak itu gimana adalah satu kewajiban. Jadi tadi contohnya untuk restoran, bagi pengusaha restoran sesuai tema ini, jadikan pajak sebagai satu kewajiban yang sudah direncanakan supaya tidak kaget, supaya tidak tiba-tiba, wah kok ternyata saya buka usaha ada kewajiban ini. Ya, semua itu sebenarnya sudah disyaratkan ketika membuka suatu usaha di Kota Semarang, harus berizin, itu semua sudah disyaratkan. Jadi nanti ketika beroperasional, Anda harus membayar ini harus berkewajiban seperti ini. Jadi pesan kami, rencanakan usaha Anda sebagus mungkin, setepat sasaran mungkin, supaya tidak salah perhitungan. Salah satu unsurnya adalah pajak restoran. Dan untuk masyarakat yang yang melakukan kegiatan ekonomi seperti makan, menikmati hiburan, teman-teman semua, masyarakat Kota Semarang semua ini termasuk berkontribusi, haknya sama di Kota Semarang sebagai warga Kota Semarang yang berhak menikmati fasilitas di Kota Semarang yang sudah luar biasa ini, gitu sih Mbak. Betul, dan pokoknya jangan lupa ya, ketika mau makan, mau jajan, mau karaoke, mau nonton film, tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Betul ya Pak Ali ya? Oh iya, tadi protokol kesehatan nggak disinggung sama sekali ya. Kalau protokol kesehatan, karena saya tadi terbius sudut pandang bidang keuangan ya. Jadi kalau protokol kesehatan ya di kantor ya normal biasa. Kalau untuk pelayanan ya, mungkin kami di pelayanan ya standar, yang tadi online sudah banyak disediakan, pilihan online ada, tapi yang tetap ke kantor juga ada. Makanya tetap di kantor tetap disediakan pelayanan dengan protokol kesehatan. Ada kamera analitik juga. Jadi kalau yang sudah seperti kalau masuk ke area pelayanan sudah terdeteksi, dianalisis, dia pakai masker dan suhu tubuhnya berapa sudah langsung melalui CCTV, kamera analitik. Jadi sudah ada peringatan warning masuk. Ya. Keren. Udah Bapak Penda mah keren banget. Kantornya cuma depanan doang ya Pak sama Sonora ya Pak? Oh iya, depanan. Cuma seberangan doang kantornya. Nah Pak, ini kan bertepatan juga dengan 11 tahun, ulang tahun 11 tahun Sonora Semarang nih. Boleh dong Pak kasih mungkin ucapan atau wish-nya, doa-doanya buat Sonora Semarang nih Pak? Ya, untuk Sonora Semarang semoga semakin sukses, semakin jaya di udara. Umur 11 tahun ini kalau di manusia ini kan umurnya kelas berapa ya? SD ya. Mau naik kelas. Nah, ya kan? Ibaratkan mau naik kelas ke level yang lebih tinggi, semoga Sonora juga bisa naik kelas ke level yang lebih tinggi, lebih jangkauannya lebih luas, segmennya lebih banyak dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, informatif. Itu sih. Sonora ini termasuk radio yang top nih Kota Semarang nih. Sonora aktif, ya kan? Dong. Siapa tahu nanti kalau misalnya sahabat Sonora. Ya, gimana Pak? Kalau misalnya nanti Bapak Penda mau ada event gitu, boleh loh Pak kerjasamanya sama Sonora dong. Kan dekat kantor. Jangan nyebrang ya. Oke, Pak Ali Asmara, Kepala Bidang Pajak Daerah 2 Bapenda Kota Semarang. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya siang hari ini ya Pak ya. Pak Ali sehat-sehat pokoknya. Salam untuk teman-teman di Bapenda dan semoga warga Semarang semakin melek dan sadar dengan pajak. Amin. Hidup Sonora. 11 tahun. Hidup Bapenda. Oke. Terima kasih ya Pak Ali ya. Ya Mbak, sama-sama. Oke. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora